masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan PSBB. Siang Mbak Nila ya? Iya benar Mbak. Ini tujuannya sesuai di aplikasi kan? Presiden Jokowi memerintahkan Ketua Gugus Tugas untuk memberikan kewenangan kepada 102 pemerintah kabupaten kota yang saat ini berada dalam zona hijau untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19 berdasarkan protokol kesehatan yang ketat. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Prime Show with Ira Kusno. Lebih dari 3 bulan Indonesia fokus dalam menangani pandemi virus corona. Jumlah kasus masih belum mencapai titik puncaknya hingga saat ini. Di tengah dunia sedang berperang melawan virus yang belum pernah diperkirakan atau tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir, melanjutkan kehidupan juga harus menjadi sebuah pilihan. Dan ini menjadi pilihan yang dilematis. Agar roda perekonomian tetap berputar dan aktivitas tetap berjalan, diperlukan sebuah tatanan baru yang disebut dengan kenormalan baru atau new normal. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, memberikan kewenangan kepada 102 pemerintah daerah untuk menerapkan tatanan normal baru atau new normal. 102 daerah yang tersebar di 23 provinsi tersebut, di antaranya adalah di Provinsi Aceh. Terdapat 14 kabupaten kota yang menjadi zona hijau. Sementara di Sumatera Selatan hanya 4 kabupaten kota yang menjadi zona hijau. Yang menarik adalah di Pulau Jawa hanya kota Tegal yang dinyatakan zona hijau. Sementara di Pulau Kalimantan ada 2 daerah yang dinyatakan zona hijau, yakni Mahakam Ulu, Kalimantan Selatan dan Sukamara, Kalimantan Tengah. Namun di ujung timur Indonesia, Papua dan Papua Barat terdapat 19 kabupaten kota yang dinyatakan daerah hijau. Namun penerapan tatanan normal baru di 102 wilayah ini harus diikuti dengan menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin. Dan tentu saja itu membutuhkan peran serta kita semua selaku masyarakat. Agar daerah-daerah yang telah diizinkan untuk menjalankan new normal tidak berubah menjadi zona merah. Data terakhir yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto, jumlah kasus positif per sore ini meningkat hampir 600 kasus sehingga totalnya mencapai 28.818 kasus. Sepanjang pekan ini penambahan kasus positif fluktuatif antara 400 sampai 700 kasus per harinya. Sementara itu data pasien sembuh pekan ini terus mengalami peningkatan. Hari ini mencapai hampir 500 orang dan ini adalah sebuah kabar yang positif. Sedangkan jumlah pasien yang meninggal karena COVID-19 pada hari ini adalah 23 orang sehingga total kasus mencapai 1.721 orang.
Meskipun ada 102 daerah yang dinyatakan siap untuk menghadapi new normal, namun DKI Jakarta belum termasuk dan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar hingga akhir Juni. Ini disampaikan oleh Gubernur Anies Baswedan. Namun Anies juga menyatakan bahwa bulan Juni ini adalah masa transisi bagi DKI Jakarta. Dan berikut pernyataan Gubernur Anies Baswedan. Kami di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, kita memutuskan untuk menetapkan status PSBB di DKI Jakarta diperpanjang dan menetapkan bulan Juni ini sebagai masa transisi. Secara umum sudah menjadi hijau kuning, ada wilayah-wilayah yang masih merah, karena itu kita masih berstatus PSBB, tapi di sisi lain kita sudah memulai melakukan transisi. Belajar mengajar di sekolah belum dimulai dahulu, tidak akan dimulai sampai kondisinya aman. Jadi bila kondisi masih belum dianggap aman, maka kegiatan belajar mengajar masih belum kita lakukan. Ini catatannya, tahun ajaran baru memang dimulai tanggal 13, tapi itu adalah kalender akademik, bukan berarti kegiatan belajar di sekolah. Jadi tanggal 13 Juli bisa jadi kita masih tetap belajar di rumah. Karena itu jangan sampai ada yang menganggap tahun ajaran itu sama dengan belajar di sekolah. Ini dua hal yang berbeda. Karena siklus tahun ajaran itu terkait dengan kegiatan belajar mengajar baik di rumah maupun di sekolah. Besok kegiatan beribadah sudah bisa mulai dilakukan. Jadi masjid, musola, kemudian gereja, vihara, pura, kemudian kelenteng, semua sudah mulai bisa membuka, tapi hanya untuk kegiatan rutin. Dan pemirsa, untuk membahas perpanjangan PSBB di DKI Jakarta dan juga bulan Juni ini disebut masa transisi, saya telah terhubung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat sore Bang Riza. Selamat sore. Ya, Bang, ini kan sebenarnya DKI Jakarta sudah 3 kali PSBB. Kemudian juga secara data menunjukkan bahwa mobilitas di daerah DKI Jakarta ini turun sekali sampai sekitar 60%. Tetapi sebenarnya kurvanya belum landai. Evaluasi dari pemerintah DKI Jakarta apa, Bang? Jadi memang ya untuk memasuki masa keluar baru ada beberapa syarat. Di antaranya R0 di bawah 0, kurva-kurva menurun signifikan, kesiapan sarana prasarana, obat, logistik, SDM dari kesehatan masyarakat. Dari 6 syarat setidaknya, yang 4 syarat sudah memenuhi melebihi dari yang diharapkan, sarana, SDM, obat, logistik, dan lain-lain. Kemudian R0-nya sesungguhnya memang belum mencapai 0,7, 0,8, tapi sudah 0,9 di bawah 1. Sebentar Bang, sebentar. Ini mungkin R0 ini orang masih belum familiar. R0 ini artinya angka penularan dari satu orang ke orang lainnya, betul ya Bang? Betul, jadi kalau R1 berarti satu orang mampu menularkan satu orang. Nah kalau sudah di bawah 0, jadi potensi penularannya semakin berkurang. Kalau di bawah 1, maaf. Nah di Jakarta R0-nya sudah 0,9. Nah, kemudian kurva-kurva terkait kematian, terkait jumlah yang sembuh, jumlah yang diisolasi, yang dirawat, sudah ada penurunan sekalipun belum signifikan. Nah, untuk itu kami mengambil kebijakan tetap melanjutkan masa PSBB, cuma kami menyebutnya PSBB masuk masa transisi menuju masa aman, sehat, dan produktif. Oke, Bang Riza, kalau misalnya... Ya, Bang Riza, kalau misalnya kita lihat bahwa ketika orang sudah lama terkurung dan signalnya ini adalah pelonggaran, walaupun tidak dikatakan pelonggaran, orang itu berduyun-duyun, berbondong-bondong keluar. Nah, bagaimana ini sosialisasi ataupun strategi supaya secara psikologis tidak terjadi banyak kerumunan orang dengan situasi yang menuju transisi tadi? Ya, justru itu ya. Di satu sisi kita memang ada peningkatan, ada perbaikan. Jakarta alhamdulillah termasuk provinsi yang baik dalam rangka pencegahan dan penanganannya. Tapi angkanya belum signifikan baik betul. Untuk itu kami terus bekerja keras. Kami memasuki masa transisi, itu artinya ada pelonggaran, ada interaksi mulai besok. Orang mulai sholat, mulai ke kantor, mulai ke tempat-tempat lainnya.
orang mulai keluar rumah, itu sangat berpotensi menimbulkan penularan baru. Ya, Untuk Bang Riza, sebentar. Ini pertanyaan saya adalah bagaimana Bang supaya strateginya tepat sehingga orang walaupun ini merasa pelonggaran, tetapi tahu sebenarnya kita masih dalam masa pandemi, masa harus awas. Bagaimana strateginya dari pemerintah DKI? Ya, strategi ini jelas sekali, sekalipun kami memberi pelonggaran, tapi pengetatan tetap dilakukan. PSBB tetap, sanksi tetap, petugas bahkan kami perbanyak, sanksi kami tingkatkan. Kemudian seluruhnya menggunakan protokol COVID, umpamanya besok kita sudah boleh sholat Jumat, sebagaimana minggu sebelumnya tidak boleh, tapi sholat Jumat kapasitas tidak boleh melebihi 50%. Kami minta masjid-masjid, musola yang sholat Jumat dibagi 2 shift, ada yang jam 12, ada yang jam 1. Kemudian tidak boleh menggunakan karpet, harus lantai bersih, dicuci, diinspektan, menggunakan masker, kemudian sandal, sepatu tidak boleh ditaruh di depan, masukin di kantongan plastik masing-masing bawa ke dalam, Oke, cuci Bang tangan, wudhu Riza, dan sebagainya. Ya, Bang Riza, kalau secara teknis ini tentu sosialisasinya akan sampai ke bawah begitu ya. Tadi ada beberapa strategi juga. Selama ini DKI dianggap rapi dan cantik di dalam mendesain strategi, tetapi yang ada bolong adalah pada soal pengawasan. Nah, bagaimana menjawab kritikan ini, Bang? Ya, jadi sebelum pengawasan kami terus melakukan sosialisasi setiap hari, kami rapat secara fisik langsung melalui video conference dan sebagainya. Tadi juga kami rapat lagi, Pak Gubernur pemimpin langsung dengan para wali kota, kemudian lanjutkan dengan bupati, kemudian camat, lurah, dan seterusnya sampai tingkat RW RT. Terus secara berjenjang kami bertemu, dan kami pastikan juga checklist kami siapkan, prosedur panduan kami siapkan, dan semua dijelaskan. Tentu semuanya kami kerahkan semua aparat kami di Sub Satpol PP dan sebagainya. Namun demikian sekali lagi pada kesempatan ini kami sampaikan kami butuh dukungan warga, ormas, komunitas, para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, semua harus bersatu bersama. Supaya kita sama-sama berhasil ya Bang ya, mendukung. Betul, Baik, kita sama-sama Bang Riza, berhasil mendukung kebijakan ini. Ya, saya potong di sana. Kalau Abang bilang bahwa sekarang ada penambahan jumlah personel untuk pengawasan gitu ya. Saya harus tunjukkan ini video, ini memang video lama. Kita bisa tunjukkan kepada Bang Riza. Ya. Jadi ini sebenarnya adalah suasana pasar Tanah Abang, Bang. Kalau Abang bilang bahwa mungkin waktu itu pengawasannya lemah karena tidak ada cukup personel. Tetapi ini ada titik-titik yang dimana ada kok Satpol PP, tapi karena orang membludak, kemudian Satpol PP tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana nanti kalau ketemu kasus yang seperti ini lagi, Bang? Jangan sampai timbul klaster baru. Ya, justru itu ya. Jadi jangankan di pasar ya, di masjid juga menjadi pusat yang sangat potensi menimbulkan penyebaran. Untuk itu kita minta kita diberi kesempatan beribadah dengan baik, tapi mohon disadari. Jadi sekali lagi, sekalipun ini ada pelonggaran, kami justru meminta sedapat mungkin tidak perlu keluar rumah. Yang paling aman berada di rumah. Kalau bisa beribadah di rumah, lebih baik di rumah. Sekalipun ini ada pelonggaran masa transisi. Kalau bisa bekerja dari rumah, sekalipun dimungkinkan bekerja di kantor. Semuanya sudah diatur, batasannya tidak boleh melebihi 50%, tapi sekali lagi lebih baik semua dilakukan di rumah. Kalau belajar sudah kami putuskan tetap di rumah selama masa transisi fase kedua. Fase pertama ini untuk bekerja, kemudian tadi beribadah, sejauh dimungkinkan di rumah, lakukan di rumah. Sekali lagi, keluar rumah tetap berpotensi menimbulkan penyebaran dan penularan. Bang Riza, Jadi, ini kan walaupun ada imbauan biasanya, ya, walaupun ada imbauan ini kan biasanya orang itu tetap bandel. Adakah sanksi yang lebih tegas untuk menindak mereka yang masih membandel ini? Jelas, jadi Pergub tentang sanksi 41 tetap berlaku, tidak kami cabut, tidak kami rubah. Justru kami akan perketat. Jadi sebelumnya denda-denda itu ada dispensasi lebih pada denda sosial, sanksi sosial, sanksi administratif. Ke depan tidak hanya sanksi administratif, tapi lebih kita akan denda uang umpamanya begitu, sanksi denda, kemudian sanksi pidana. Jadi sekali lagi mohon perhatian, sanksi-sanksi akan kami berlakukan, kami tegaskan. Oke, lebih tegas berarti ya Bang ya. Umpamanya, ya, Bang, makan tidak melaksanakan protokol, kita akan tutup. Ya, Bang Riza, ini kalau misalnya dilihat sebenarnya kan saat ini DKI belum sepenuhnya tadi membaik. Tetap ada yang namanya zona merah, ini jumlahnya sekitar 66 gitu. Nah, bagaimana kemudian penerapan aturan khusus untuk zona merah ini Bang? Apalagi misalnya antara wilayah zona hijau dengan zona merah itu berdekatan. Bagaimana pengaturan dan pengawasannya?
Yang pertama di zona merah ada perlakuan khusus ya, kami menyebutnya wilayah pengendalian ketat. Di situ keluar masuk itu harus menggunakan surat izin dari RW setempat, dari RT setempat. Jadi tidak bisa sembarangan keluar masuk dalam zona tersebut. Kemudian di zona merah tersebut juga belum diperkenankan rumah ibadah, apakah gereja, masjid, vihara, kelenteng, pura juga belum diperkenankan. Jadi mohon pengertian dan kesabarannya kita jaga. Menggunakan masker, sanksi, patroli, kerjasama semua ditingkatkan. Artinya di zona merah perlu ada pengendalian yang lebih. Kami menyebutnya pengendalian yang lebih ketat. Oke, ya. Untuk itu partisipasi publik dibutuhkan. Ya, baik Bang Riza, untuk hal ini berarti kelihatannya memang harus ada pengawasan yang ketat karena kelihatannya akan sulit kalau diharapkan sepenuhnya partisipasi masyarakat. Kita bersama-sama ya Bang untuk memerangi ini. Terima kasih. Oke. Selamat Terima sore. kasih, Mbak Ira. Pemirsa, menjalankan Selamat new sore. normal butuh dukungan semua pihak dan aturan yang jelas, utamanya di sisi transportasi publik. Sesaat lagi di Prime Show with Ira Kusno. Awalnya ada corona ini kan terus terang saya takut. Awalnya saya nggak narik, sempat saya semingguan lebih itu saya nggak narik, cuma kan karena kebutuhan. Jadi mau nggak mau saya tetap harus narik. Tapi ya nariknya itu awalnya saya pakai masker, pakai sarung tangan buat bawa hand sanitizer kemana-mana gitu. Emang sekat pelindung itu kan tujuannya buat membatasin kita sama penumpang gitu kan. Bukan buat dia dari bahan mika, tapi kalau buat kasus corona yang sekarang ini dia cukup aman buat antara kita sama si penumpang itu. Respon dari penumpang pun juga lumayan positif sih. Kebanyakan mereka senang dengan adanya sekat pelindung juga. Dengan Mbak Asri ya? Iya. Selama ini sih mungkin dari pihak aplikasinya kan juga udah ada notifikasi kalau kita batas maksimal itu 2. Kalau selama ini sih saya belum pernah dapat gitu. Paling antara 1 kalau enggak 2 penumpang. Jadi dari penumpang pun juga kebanyakan dari mereka juga udah ngerti artinya apa ya. Kayak jaga jarak gitu-gitu. Mereka nggak lebih sih dari 2. Cuma mungkin driver-driver yang lain juga masih kadang sering nemuin juga ada. Cuma kalau saya sendiri belum pernah.